Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat IDS Jawa Timur. Kembali lagi bersama saya Asikin. Hari ini kita melanjutkan daily update sesi pagi tadi. Ketika market udah tutup, kita pun juga melakukan daily update sesi sore. Hari ini kita masih bersama dengan PT RHB Sekuritas Cabang Surabaya dengan Mas Maulana. Kita masih menunggu update-nya terkait pasar modal, terutama setelah sesi penutupan pada sore hari ini. Ya, ini Mas Maulana udah join bersama kita. Assalamualaikum, selamat sore Mas Maulana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Bikin dan juga Sobat IDX. Ya, kabarnya gimana Mas? Aman ya di marketnya ya Mas ya? Oke, aman. Baik Mas. Ya. Ternyata kita tadi waktu pagi live IG masih di kisaran 0,2, 0,3 ya Mas ya. Hari ini marketnya penutupan di 0, belum penutupan sih, ini masih post closing, tapi sekarang kisaran di 0,49%. Dan kalau kita lihat pun penopang indeks kita pada sore hari ini bisa kita sampaikan bahwa penopangnya adalah indeks atau saham di sektor perbankan. Benar nggak Mas Maulana? Ya, betul Mas Bikin. Ini juga sesuai dengan itu ya tadi, dan sebelah tadi kan ada report dari ini ya, Indonesia ekonomi ya gitu. Jadi jadi stimulus juga buat market kita hari ini. Tinggal 2 momentum lagi ini. Ya, oke. Bisa disampaikan Mas daily update-nya untuk Sobat ADI Jawa Timur sesi sore ini seperti bagaimana Mas market kita pada hari ini? Silakan Mas. Oke, buat Sobat EDX dan juga Smart People pastinya. ISG kita ditutup di level ini ya, 6.886,37 gitu, atau menguat kisaran 33,52 poin, atau secara persentase di 0,49% ya. Ini kenaikannya cukup baik sih gitu, dan sesuai dengan ekspektasi gitu. Dan yang cukup menjadi kejutan gitu, ternyata data ekonomi yang semula diproyeksikan itu agak melambat atau kurang di bawah periode kemarin, ternyata malah ini untuk 3 Agustus 2023 ya, ternyata ya GDP kita itu semuanya di atas forecast dari analis gitu ya kan. Seperti kita ketahui, ini ada GDP growth rate-nya secara kuartalan itu di 3,86%, dan juga pertumbuhan secara year-on-year-nya justru ini luar biasa. Ini 5,17% gitu. Jadi ya ini semuanya di atas ekspektasi ini ya, para pengamat atau pelaku pasar gitu. Jadi ini langsung direspon di mana ISG kita juga berhasil menguat tentunya, seperti yang bisa kita amati kali ini gitu. Dan memang itu juga didorong oleh terutama yang bisa kita lihat di sektor perbankan dan juga retail gitu. Nah, yang saya bikin. Ya, sekarang kita lihat pun BPS juga menyampaikan konsumsi rumah tangga pun juga tumbuh 5,23% ya Mas ya pada kuartal kedua ini. Inilah yang mungkin menjadi menjadi penyebab sektor-sektor retail beberapa waktu kemarin, tepatnya setelah bulan April Mei ya kalau tidak salah, itu mengalami lonjakan kenaikan harga yang lumayan tinggi. Jadi salah satunya adalah konsumsi rumah tangga yang sudah mulai pulih, bahkan tumbuh 5,23%, dan ini akan menopang tentunya kinerja saham. Tadi pada sesi pagi tadi Mas Maulana kita membahas beberapa sektor perbankan. Salah satunya adalah BRIS. Ternyata BRIS hari ini closingnya di 1665 Mas Maulana. Ini kalau menurut Mas Maulana bagaimana Mas? Oke, kalau untuk BRIS ini sendiri ini sesuai dengan yang tadi pagi Benar. sampaikan ya Mas. Biasanya kalau dia masih kuat di atas 1635 itu dia bisa ke area profit takingnya di 1665. Sebenarnya ini nanti akan konsolidasi di area resisten ya. Kalau area resistennya dari saham BRIS ini sendiri kan di 1695, di antara 1700 lah kurang lebih gitu. Nantinya ini mungkin akan ada konsolidasi di area 1665 saat ini dengan 1700-an. Nah, nanti akan konsolidasi di sana. Kalau masih kuat, dia bisa lanjut. Boleh minta tolong suaranya agak lebih keras sedikit Mas. Terdengar saya agak pelan ya. Oke. Kalau untuk BRIS ini sendiri sih masih ada peluang sebenarnya untuk melanjutkan penguatan gitu. Cuman masalahnya kan
dia akan konsolidasi terlebih dahulu di level harga saat ini 1665 sampai harga 1700 gitu. Nah, kalau semisal berhasil break resist 1700 untuk saham BRIX, dia bisa memiliki peluang penguatan sampai ke 1745 atau bahkan sampai 1800-an untuk saham BRIX ini sendiri. Tinggal nanti kita lihat ini karena besok ini juga ada ini ya laporan ini data ekonomi China juga, dan lusa itu data inflasi Amerika nantinya gitu. Jadi memang sih kalau menurut saya sih kalau emang sudah untung langkah berikutnya kita bisa take profit sementara gitu, nanti bisa buyback lagi ataupun mau di hold pun nggak masalah, yang penting sekali lagi ada resiko-resiko volatilitas market pastinya. Seperti itu Mas Fikri. Ya benar. Jadi karena memang udah dekat-dekat di wilayah area resisten, kita nggak tahu apakah nanti bisa tembus naik lebih tinggi lagi atau akan terjadi koreksi terlebih dahulu. Maka biasanya Mas Maulana, saya juga sering mendengar juga Mas Maulana mengusulkan akan lebih aman mungkin take profit dulu kalau supaya mengamankan cuan dulu. Atau kalau sobat IDX Jawa Timur masih yakin dengan kinerja BRIX, ya udah sebagian aja, sebagian take profit, sebagian mungkin masih di hold, lihat nanti tentunya pergerakan harganya ke depannya seperti apa. Tapi memang ini udah dekat, bahkan udah menyentuh resistennya tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Maulana. Itu untuk BRIX. Kemudian tadi juga kita sempat membahas terkait Bank Mandiri ini. Ini Bank Mandiri yang hari ini ATH, Mas. Bagaimana sampai dengan penutupan sore hari ini untuk BMRI ini, Mas Maulana? Oke, untuk Bank Mandiri atau BMRI yang saya bikin, sebenarnya ini memang ATH ya. Kalau kita lihat dari resisten kan dia di 5.775 itu udah merupakan strong resistnya gitu. Tapi kemarin berhasil ditembus dan ya seperti yang kita ketahui sekarang dia di 5875 gitu. Kalau secara teknikal saat ini ya karena dia udah break resist, memang sih ada range-nya, range berikutnya itu akan lebih terbuka. Hanya masalahnya kalau kita cek dari secara teknikal ini udah di area overbought ya gitu. Jadi terlalu spekulasi sih kalau kita mau mau trading di saham ini, itu terlalu spekulasi gitu. Tapi kalau yang bagi value investing itu bisa saja untuk di hold, karena saham ini memang kalau kita proyeksikan tuh bisa ke 10 ribuan sih gitu untuk jangka panjangnya, arahnya ke sana gitu. Untuk trading ini lebih ke spekulasinya sih seperti itu Mas Afif. Nah, juga kenaikannya juga karena adanya laporan keuangan yang pertumbuhan kredit mereka BMRI ini cukup signifikan gitu, sehingga itu yang menopang pendapatan mereka di kuartal ini atau di semester ini ya. Kemudian tadi saya masih ingat tadi waktu kita pagi live IG Mas Maulana dari 3 bank BUMN sama 1 bank BCA yang belum naik signifikan tadi pagi itu kalau nggak salah BBRI ya. BBRI, tapi setelahnya menjelang setelah penutupan ini BBRI malah naik lumayan juga ya 2%. Jadi kalau kita lihat secara chartnya BBRI ini sekarang hampir menyentuh di ATH-nya. Jadi BBRI sempat ATH 5.750 pada tanggal 27 Juli kemarin, dan hari ini closingnya BBRI di 5.700, sempat tertingginya tadi 5.725. Apakah arahnya BBRI ini akan membuat ATH baru untuk besok atau seperti apa nih Mas Maulana? Oke. Untuk BRI ini sendiri Mas Asikin ya, kalau untuk ekspektasi saya sih perkiraan untuk 10 hari ke depan kita bicara range-nya terlebih dahulu, itu kan supportnya kan di 5.505 sebagai support dari BRI gitu. Area resistennya memang benar di area 5.550 ya, di sana itu untuk perkiraan untuk harga baru atau masih ada peluang sebenarnya sih, cuman sekali lagi ini memang lebih cenderung ke spekulasi gitu. Kenapa? Karena ada beberapa minor teknikal sini yang satu sisi indikator menunjukkan dia udah overbought gitu, tapi satu indikator dia masih menunjukkan sinyal rebound gitu. Artinya dia mungkin akan menguji area resistnya juga gitu. Seperti Bank Mandiri hari ini berhasil ATH lagi dan bisa aja besok bisa naik ke 6.000 gitu. Tapi sekali lagi ini sedikit spekulasi, hanya saja
kita bisa sedikit mengambil kesimpulan, mungkin kalaupun kita mau spekulasi trading di saham ini karena adanya volume yang cukup signifikan gitu Mas Hafiz. Kalau secara valuasi saham BRI sendiri sih ya masih ada peluang dia untuk terus melakukan penguatan. Sebentar saya coba cek dulu. Saham BRI ya setidaknya dia paling enggak mendekati area 6.000 sih, seharusnya sih ke sana gitu. Tapi sekali lagi itu untuk jangka menengahnya, untuk di area 6.000-an seperti itu Mas Hafiz. Ya, oke. Kemudian tadi kita coba ngecek ini, saya sembari juga ngecek chart intraday-nya S Hardware. Jadi salah satu yang mendapatkan keuntungan ketika daya beli masyarakat, terutama sektor rumah tangga ini yang menopang dari menopang dari PDRB kita, konsumsi rumah tangga tumbuh 5,23%, tentunya adalah sektor retail. Dan salah satu sektor retail yang kenaikan lumayan signifikan beberapa bulan belakangan ini adalah S Hardware. Jadi kalau kita lihat S Hardware sebenarnya untuk chart ini ya, chart ini mengalami kenaikan lumayan juga ya, 7% untuk hari ini Mas Maulana ya. Kalau Mas Maulana tadi sempat nggak dalam beberapa jam belakangan itu mengamati S Hardware, apakah sempat mengalami penurunan ataukah dia langsung naik ketika ada sentimen informasi positif terkait konsumsi rumah tangga yang mengalami kenaikan ini Mas Maulana? Betul, iya. Jadi memang seperti yang tadi pagi kita sempat jelas ya Mas Hafiz, bahwasanya selama saham ini masih berada di area harga 705, 710 gitu, dan setelah di area itu gitu, maka S Hardware ini memiliki peluang penguatan lagi, seenggaknya dia menuju area profit taking-nya di 755 gitu. Secara hariannya seperti itu. Nah, setelah kita konfirmasi di sini memang kalau kita cek sih secara teknikalnya besok masih ada peluang penguatan, paling tidak level area profit taking dari S Hardware ini sendiri memang di 755, jadi tidak ada perubahan sih jauh ini, cuman ya paling kalaupun besok itu mungkin koreksi atau profit taking, paling tidak sekali lagi selama saham S Hardware ini masih berada di kisaran 705, ini menarik dan dia bisa menuju area resistennya atau akan uji area resistennya di level harga 780 atau 795 gitu. Nah, kalaupun nanti dia nggak kuat di 705 misalnya nih, ya dia paling nggak koreksi, enggaknya sih di support Rp655 lembarnya, nanti seperti itu sih arahnya. Tapi kalau kuat di 705 ya dia bisa melanjutkan penguatan lagi sih, harusnya begitu. Ya, berarti bisa dibilang untuk hari ini penopang kenaikan indeks kita ini sektor finance perbankan ya Mas Maulana ya. Betul. Ya. Ya. Untuk besok nih Mas Maulana, untuk besok supaya Sobat ID Jawa Timur bisa merencanakan sejak sore ini, kira-kira nih kita ke indeks dulu. Kalau untuk besok kira-kira indeks kita di kisaran berapa nih pergerakannya? Atau kalau hari ini kan closingnya di 6.886, apakah ini masuk wilayah resistennya atau masih di titik-titik tetap support sehingga besok bisa masuk, ataukah malah besok wait and see dulu nih kalau melihat kondisinya seperti ini Mas Maulana? Oke. Memang sih kalau sejauh ini ya hari ini kan kita ada sentimen yang cukup positif ya ke market, ke IHSG. Besok mungkin ada ini sih informasi ekonomi China, dan juga lusa itu nanti ada ini pengumuman inflasi dari Amerika gitu Mas Hafiz. Nah, kalau saya prediksikan sih pertama sih candle hari ini tuh menunjukkan candle bullish harami gitu. Artinya akan ada peluang penguatan setidaknya sampai ke area 6.931,35an gitu. Nah, hanya saja untuk estimasi saya ke depan sih kisaran 10 harian ke depan setidaknya IHSG ini berada di rentang support 6.833,98 sampai resisten 6.966 gitu. Jauh ini selama IHSG masih berada di kisaran 6.881,58, nah IHSG masih memiliki peluang penguatan sampai ke 6.930-an seperti itu. Nah, nanti di area 6.930 secara teknikal dia akan berkonsolidasi, apakah nanti dia akan menguji resisten di 6.966 atau dia akan terkoreksi dulu ya ke 6.800-an lagi. Jauh ini sih candlenya masih berusaha rami,
ya harapan saya sih besok akan menguji setidaknya di 6.931 sebagai area konfirmasi apakah dia akan menguji area resist atau berbalik arah seperti itu. Ya. Jadi ini masih kita cek ya ke depannya. Kemudian untuk besok nih, apakah tetap nih jagoan kita di sektor finance, keuangan, perbankan ini terutama, ataukah kita mulai akan ada seperti yang tadi pagi kita sampaikan, ibaratnya ada rotasi nih, rotasi akan ada kalau naik, ada sektor lain yang naik, atau besok masih tetap di sektor perbankan, keuangan, perbankan ini, Mas Maulana? Oke, kalau untuk besok sih sebenarnya sih sektornya sih rotasinya nggak begitu terlalu ini sih, nggak terlalu berbeda merhatiin gitu. Masih di perbankan iya, tapi mungkin nanti di perbankan akan ada koreksi sih di beberapa saham ya. Misalnya Benar. kayak BNI yang gagal menguji area resistennya ya di 9.125, mereka balik lagi ke 900, artinya itu membentuk pola candle yang inverted hammer ya di atas gitu. Jadi ini ada peluang dia terkoreksi besok, paling enggak kita mungkin bisa mencermati di 8.925 untuk saham BNI misalnya gitu, atau juga BBRI mungkin nanti kalau dia nggak kuat lagi di area resist trendnya di 5.750 dia mungkin akan terkoreksi lagi gitu ya kan. Dan itu hal yang wajar gitu karena memang ya kenaikannya cukup signifikan juga. Bank Mandiri, BRI itu cukup signifikan. Kalau BBCA mungkin nanti akan menguji lagi level resistennya di 9.300, 9.400 ya kan, kalau nggak kuat di area itu bisa terkoreksi, itu hal yang wajar gitu. Nah, kalau untuk sektor lain, saya masih ini sih di sektor retail utamanya. Retail itu seperti Aceh ini masih ada peluang penguatan lah. Paling nggak dia menyentuh 755 terlebih dahulu lah Mas Usikin. Supaya nanti bisa take profit di sana dan nanti kita bisa mencermati sektor lainnya gitu. Sejauh ini sih masih dua sektor ini sih antara retail dan juga perbankan gitu. Untuk energi sih kita mungkin lusa, kita mencermati di lusanya karena gini, kalau harga komoditas itu naik berarti inflasi juga tinggi gitu, inflasi Amerika juga tinggi gitu. Itu pasti berkaitan gitu Mas Hafiz. Jadi kalau kita mau prediksikan apakah inflasinya Amerika itu naik atau enggak, kita tinggal ngecek aja nih harga komoditasnya gitu. Kalau harga komoditasnya naik ya berarti inflasinya juga naik gitu. Nah ini otomatis suku bunga juga akan naik kan, karena memang Benar-benar. Fed sendiri kan bahwasanya masih ada peluang kenaikan satu atau dua kali lagi gitu. Tapi sudah terjadi kemarin, jadi tinggal sekali lagi itu ekspektasinya sih ya seperti itu gitu. Kalau untuk sektor lainnya seperti properti, retail, itu masih cenderung ya kita harus memperhatikan ini ya suku bunga dan inflasinya juga sih gitu. Tapi overall menurut saya sih ini sektor media bisa diperhatikan juga untuk media kayak SCMA, MNCE itu bisa dicermati juga. Dari MTEK juga bisa dicermati terlebih dahulu gitu. Nah, kalau mau masuk Benar. enggaknya nanti bisa konfirmasi ke apa ke brokernya juga sih untuk supaya nanti karena sih lagi ini masih volatil marketnya, masuk. Jadi ada beberapa pilihan untuk besok nih, Sobat ADI Jawa Timur, seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Maulana. Sama ini Mas, ini kan saya sekilas ya, lihat chart-chart gitu ya, yang ada beberapa saham. Ada yang menarik, ini chartnya, coba kalau kita lihat chartnya GoTo Mas, Gojek Tokopedia gitu. Ini kan di kisaran, sekarang kan closing di harga 109. Jadi kalau kita flashback ke belakang, di kisaran harga itulah sebelumnya akhirnya GoTo diangkat sampai auto reject waktu menjelang post closing ya Mas Maulana di harga 147, dan setelah itu kalau nggak salah di tanggal 31 Mei, jadi Mei, Juni, Juli, Agustus sudah 2 bulan lebih, akhirnya harganya kembali lagi untuk GoTo. Apakah di area ini udah boleh nih untuk mulai mencicil lagi GoTo, karena average-nya yang beli kan tentunya di sekitaran harga di atasnya, ataukah jangan dulu wait and see untuk saham Gojek, Tokopedia, GoTo kalau secara teknikalnya ini semua? Oke, kalau secara teknikal, sebentar saya cek dulu di sini. Yang pertama sih kalau secara teknikal, secara mingguan, GoTo ini memang ada sinyal bunyi sarami sih, Mas Afikin gitu. Ya artinya sih kita bisa lah kalau yang belum punya ya, kita bisa lah mungkin mencicil sedikit ya di area 109 atau apa di area supportnya gitu, di area supportnya ini di kisaran 105-an kurang lebih di situ untuk secara mingguannya, tapi secara hariannya ya di 108, 105 itu bisa kita cicil gitu. Ataupun harga saat ini sih nggak masalah gitu kalau kita mau cicil gitu. Karena secara mingguannya ini ada sinyal bulu sarami yang artinya sih
GoTo ini bisa melanjutkan tren penguatannya sampai ke area mungkin bahkan ke 113 sampai 130 nanti. Harapannya bisa ke 130 gitu. Tapi dengan catatan dia harus kuat dan berada di area 112 terlebih dahulu Mas Opikin. Kalau misalnya nanti memang berhasil rebound dan berada di area 112 dan berhasil dia kuat di area itu, dia bisa ke 130 sih. Seperti itu Mas Opikin. Jadi kalau untuk saat ini sih boleh aja sih kalau kita mau mencicil gitu atau mencermati sih sah-sah saja sih gitu. Ya, jadi yang belum punya sahamnya boleh mencicil pelan-pelan di area ini ya Mas Maulana ya, sembari nanti kita lihat nih perkembangannya secara chart dan tentunya juga secara fundamental juga ya, karena secara jangka panjang harga saham itu akan mengikuti fundamentalnya jangka panjang. Oke, Mas Maulana, kira-kira untuk besok nih mungkin Mas Maulana ada saran untuk sobat ADI Jawa Timur supaya siap-siap kalau sama besok market ini melanjutkan penguatan seperti hari ini, apa yang harus dilakukan. Tapi kalau ternyata besok terjadi pembalikan yang akhirnya malah market mengalami penurunan, apa yang harus dilakukan nih supaya sobat ADI Jawa Timur ini jaga-jaga, nggak kaget apapun kondisi marketnya, sudah punya perencanaan. Kira-kira saran dari Mas Maulana seperti apa? Oke, yang pastinya sih trading plan ya Mas Hafikin ya, trading plan, dan jangan lupa high risk is high return juga ya kan. Jadi terapkan money management yang ketat gitu. Kalau misalnya bingung atau apa, nanti bisa minta bantuan ke sekuritasnya atau brokernya, seperti itu Mas Hafikin gitu. Karena memang market volatilitas saat tinggi tapi masih menarik gitu. Artinya kita masih bisa meraih keuntungan profit itu dengan catatan harus disiplin gitu. Nah, seperti itu. Dan itu sesuai dengan trading plan masing-masing. Apakah mau jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga jangan lupa kalau kita mau mencermati saham-saham, kita bisa mungkin baik ke fundamental gitu. Fundamental itu penting. Paling enggak itu supaya kita lebih aman dan nyaman aja sih dalam memilih sahamnya. Meskipun kita mau trading juga. Gitu. Pilihlah saham-saham yang masih under value yang pasti gitu. Dan kalau bisa kita jangan memaksakan diri. Misal wah ini terjadi break krisis nih, kita masuk kita ngikutin gitu. Kadang kan kita wah biasanya memang secara historisnya dulu sebelum pandemi ketika saham itu berhasil break resist satu, dia akan menuju resist duanya, itu betul ya. Tapi dengan volatilitas market yang seperti saat ini, alangkah baiknya kita menunggu saja terlebih dahulu, ya kan, sabar aja. Nanti di pivot mana, di area mana dia itu sebagai titik konfirmasinya, apakah nanti akan melakukan penguatan atau penurunan. Nah, saran saya sekali lagi, kalau bisa sih, ya itu tadi, sering berkomunikasi dengan sekuritasnya atau brokernya, ya. Paling tidak kita terbantu lah gitu, ada referensi lah pandangan untuk mengambil keputusan seperti itu. Jadi jangan pernah kita merasa untuk ketinggalan kereta ketika suatu harga saham mengalami kenaikan signifikan ya. Karena kalau kita terlalu terburu-buru masuk tanpa kita analisa, takutnya kita hanya bagian akhir aja, istilahnya bagian cuci piring, pestanya udah berakhir, kita baru masuk. Seperti Mas Maulana sampaikan tadi, mending kita cari saham-saham yang under value, yang masih murah, tapi potensi kenaikannya masih ada ke depannya. Sehingga resikonya tentunya lebih kecil daripada kita mengikuti saham-saham yang udah naik cukup tinggi dan kita baru masuk. Oke, Mas Maulana, terima kasih atas sarannya pada pagi hari ini, sesi pagi sama sore ini tentunya ini sangat bermanfaat untuk sobat ADI Jawa Timur dalam tentunya merencanakan investasi atau tradingnya, dan bisa jadi nanti kapan-kapan Mas Maulana bisa kita buat ini ya edukasi online ya Mas Maulana ya, via Zoom atau via Teams terkait bagaimana kita membuat trading plan atau investing plan. Karena dalam investasi saham yang penting kan di situ. Kalau kita udah buat, insya Allah nanti kita udah bisa nih merencanakan yang sesuai dengan keinginan kita, sehingga kita nggak terkesan untuk terburu-buru atau terlambat dalam memilih, membeli, menjual sebuah saham. Oke, Mas Maulana, terima kasih atas waktunya sisi sore hari ini, dari pagi dari menemani saya. Sehat selalu untuk Mas Maulana dan tim RAB Sekuritas Surabaya. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Terima kasih, Mas Maulana. Terima kasih, Mas Sikin. Saya izin lift. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Sobat ADI Jawa Timur. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya.